Paltering adalah salah satu cara cerdas dalam dark psychology untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan bagian dari kebenaran yang benar-benar terjadi, tapi tidak semuanya, sehingga orang yang mendengarnya salah paham tanpa kita harus mengatakan sesuatu yang sepenuhnya salah. Ini seperti memberikan potongan puzzle yang benar, tapi menyembunyikan potongan lain, agar gambar keseluruhan yang terbentuk di pikiran pendengar menjadi berbeda dari kenyataan sebenarnya. Dalam dark psychology, teknik ini dipakai untuk mengendalikan situasi atau orang tanpa risiko tertangkap bohong. Karena setiap kata yang diucapkan memang fakta, tapi cara penyampaiannya dirancang untuk membiarkan asumsi atau kesimpulan salah tumbuh di benak orang lain. Teknik ini berbahaya karena ia memanfaatkan satu celah mendasar dalam cara manusia memahami informasi. Manusia jarang memeriksa keseluruhan konteks dan cenderung menerima informasi yang terdengar benar sebagai kebenaran penuh. Paltering mengeksploitasi kecenderungan ini dengan menyajikan kebenaran yang telah dipotong, dipilih, dan disusun secara strategis agar arah kesimpulan pendengar bisa dikendalikan. Dalam paltering, masalah utamanya bukan pada apa yang dikatakan, melainkan pada apa yang tidak dikatakan. Informasi penting sengaja dihilangkan, disembunyikan atau dipinggirkan. Akibatnya, pendengar membangun pemahaman berdasarkan fondasi yang tidak lengkap. Secara logika, kesimpulan yang mereka buat tampak masuk akal, namun secara realitas, kesimpulan tersebut sudah diarahkan sejak awal. Paltering bekerja dengan mengandalkan kejujuran semu. Pelaku dapat berkata jujur secara teknis, namun tidak jujur secara makna. Ini menciptakan ilusi integritas. Karena tidak ada kebohongan eksplisit, pelaku merasa aman secara moral dan sosial. Disinilah letak kecanggihan sekaligus kebejatannya. Manipulasi ini membuat korban sulit membantah karena tidak ada kalimat yang benar-benar salah untuk diserang. Dari sudut pandang filsafat, paltering adalah pengkhianatan terhadap makna kebenaran itu sendiri. Kebenaran sejati bukan sekadar kumpulan fakta yang benar, melainkan keutuhan informasi yang memungkinkan seseorang memahami realitas secara utuh. Paltering merusak keutuhan ini. Ia menjadikan kebenaran sebagai alat, bukan sebagai nilai. Kebenaran diperlakukan seperti bahan mentah yang bisa dipotong, dibentuk, dan disajikan sesuai kepentingan. Secara psikologis, teknik ini memanfaatkan kepercayaan alami manusia terhadap bahasa. Manusia cenderung menganggap kata-kata sebagai sarana untuk menyampaikan niat baik. Paltering merusak kepercayaan ini dengan tetap menggunakan bahasa yang terdengar jujur, rasional, dan meyakinkan, namun dengan tujuan tersembunyi untuk mengarahkan persepsi. Pikiran pendengar tidak diserang secara frontal, melainkan digiring perlahan. Yang membuat paltering sangat efektif adalah sifatnya yang tidak agresif. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada kebohongan terang-terangan. Yang ada hanyalah seleksi informasi. Namun justru karena itulah teknik ini sulit disadari. Pikiran manusia lebih waspada terhadap kebohongan kasar dibanding manipulasi halus. Paltering lolos dari sistem pertahanan mental karena ia tampak sopan, rasional, dan faktual. Dalam kerangka etika, paltering berada di wilayah abu-abu yang berbahaya. Ia sering dibenarkan dengan alasan tidak berbohong, padahal dampaknya sama dengan kebohongan, bahkan sering lebih merusak. Kebohongan bisa dibantah ketika terbongkar, tetapi paltering meninggalkan kebingungan, keraguan, dan kesimpulan salah yang terasa sah. Ia merusak kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang jernih. Secara intelektual, paltering adalah bentuk dominasi melalui informasi. Siapapun yang menguasai apa yang ditampilkan dan apa yang disembunyikan secara otomatis menguasai arah pemikiran orang lain. Ini bukan sekadar komunikasi, melainkan pengendalian makna. Bukan memaksa pikiran, melainkan membentuknya dari dalam. Paltering adalah teknik dark psychology yang sangat canggih, karena ia memanfaatkan kebenaran sebagai senjata. Ia tidak menghancurkan realitas, melainkan memotongnya. Ia tidak memalsukan fakta, melainkan memiskinkan makna. Dan justru karena tampilannya terlihat bersih, rasional, dan jujur,
paltering sering lebih berbahaya daripada kebohongan biasa. Ini adalah manipulasi yang bekerja bukan dengan dusta, melainkan dengan kebenaran yang telah kehilangan keutuhannya. Dalam konsep teori kepribadian MBTI yang paling mungkin sering menggunakan teknik paltering ini ialah tipe kepribadian ENTJ dengan ENTJ sebagai pesaing terdekatnya. Tipe kepribadian ENTJ terbiasa menggunakan teknik pengendalian makna melalui seleksi informasi. ENTJ memiliki kecenderungan alami untuk berpikir strategis, jangka panjang, dan sangat selektif terhadap informasi. Mereka tidak berbicara untuk mengekspresikan emosi, melainkan untuk mengarahkan hasil. Dalam pola pikir seperti ini, menyampaikan seluruh kebenaran sering dianggap tidak efisien atau bahkan kontraproduktif. Ia sangat sadar bahwa tidak semua informasi perlu diketahui semua orang. Terlalu banyak kebenaran bisa melemahkan posisi, dan persepsi orang lain lebih penting daripada isi kepala mereka sendiri. Dari sini, paltering muncul bukan sebagai tindakan impulsif, melainkan sebagai strategi rasional. ENTJ cenderung menyampaikan informasi yang benar namun sudah dipilah, sehingga arah pemahaman orang lain tetap berada dalam jalur yang mereka inginkan. Mereka jarang merasa bersalah karena dalam kerangka berpikirnya tidak ada kebohongan yang dilakukan. Bagi ENTJ, paltering bukan manipulasi emosional, melainkan manajemen realitas. Sedangkan tipe kepribadian ENTJ adalah versi lebih terbuka dan agresifnya. ENTJ juga sangat mungkin menggunakan teknik ini, namun dengan gaya berbeda. Jika ENTJ bermain di balik layar, ENTJ melakukannya secara lebih terbuka dan dominan. Mereka menggunakan kebenaran parsial untuk mengarahkan keputusan kelompok, menjaga otoritas, serta mengontrol narasi. Namun ENTJ cenderung lebih blak-blakan. Karena itu, paltering mereka lebih mudah terdeteksi dibanding ENTJ yang jauh lebih halus dan dingin. Tipe lain seperti ENFJ memang mampu melakukan teknik ini, akan tetapi biasanya mereka terhambat konflik moral internal. Mereka lebih sering menahan diri. Di samping itu, tipe kepribadian ENTP juga bisa melakukannya, namun sering tidak konsisten dan lebih bermain ide daripada kontrol makna jangka panjang. Sementara tipe kepribadian ISTJ terlalu literal dan kaku terhadap fakta utuh. Tipe perasa dominan umumnya tidak nyaman memotong kebenaran secara sadar untuk tujuan manipulatif. Pada dasarnya, paltering membutuhkan 3 hal utama. Pertama, kesadaran penuh atas dampak informasi. Kedua, kemampuan menyaring kebenaran tanpa rasa bersalah. Dan yang ketiga, fokus pada hasil, bukan transparansi. Kombinasi ini paling kuat ditemukan pada tipe kepribadian INTJ. Bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka terlalu rasional untuk merasa perlu mengatakan semuanya. Dalam tangan INTJ, kebenaran bukan sesuatu yang harus diungkap sepenuhnya, melainkan sesuatu yang harus dikendalikan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.